Melanjutkan pembahasan alur cerita Kaisar Pemalas. Setelah Wang mendapatkan skill barunya, dia tersenyum tipis yang nampak mencurigakan. Lalu Tian Xuan dan Ming Hui hendak mendaratkan serangan pedang ganda ke arah Wang, namun tiba-tiba mereka nampak terkejut, karena Wang yang menjadi banyak, sehingga membuat mereka kebingungan. Teknik iblis macam apa ini? Ini pasti sebuah ilusi, jangan takut, yang asli hanya ada satu. Namun ketika Wang menebaskan pedangnya, serangannya begitu nyata, tidak terlihat itu sebuah ilusi. Raut wajah mereka menjadi pucat, karena melawan Wang sendiri saja sudah cukup kesulitan, sekarang ada begitu banyak Wang di hadapannya. Tian Xuan menangkis serangan cloning Wang, dia merasakan setiap tebasannya begitu kuat. Mungkinkah dia benar-benar berada di alam supreme? Tidak berselang lama, Ming Hui yang terus digempur oleh basic attack oleh cloning Wang, akhirnya dia terkena serangan yang membuatnya berteriak kesakitan. Tian Xuan yang begitu khawatir, dia pun menoleh ke arah belakang, lalu meraih Ming Hui yang sudah terluka dan memuntahkan seteguk cairan merah. Tian Xuan memohon agar Wang melepaskan Ming Hui, sebagai gantinya nyawanya sendiri dia pertaruhkan. Ming Hui memarahi niat Tian Xuan, meski ia menjadi hantu sekalipun tidak akan pernah melepaskan Wang. Mendengar Ming Hui yang bersikap arogan, dia tidak sadar akan situasinya. Wang menatap tajam karena suasana hatinya yang sedang tidak baik-baik saja. Tian Xuan menggertakkan giginya, dia memahami pertarungan ini akan semakin mengerikan. Maka dia memutuskan untuk meledakkan dirinya sendiri, dan hendak menyeret Wang untuk mati bersamanya. Sistem mengingatkan Wang agar berhati-hati, dan Wang pun menyadari rencana Tian Xuan, namun Wang tidak sempat mengelak, dan Tian Xuan berhasil menangkap Wang, lalu dia menyuruh Ming Hui untuk segera pergi menjauh. Ming Hui nampak terkejut, dia menyesal telah mengajak Tian Xuan, untuk membantunya membalaskan kematian si Tuao. Tidak berselang lama, tiba-tiba ledakan yang begitu besar terjadi, terlihat daya hancur yang begitu dahsyat, sampai menimbulkan kepulan asap tebal menyelimuti area sekitar. Dan Ming Hui berencana untuk kembali dulu ke Sekte Jin Kui, dia mau mencoba kembali meminta bantuan si Tu Shao Cheng, karena dia sudah berada di alam supreme. Namun tiba-tiba aura biru datang menyelimuti Ming Hui, sehingga menghentikan pergerakannya. Tidak lama kemudian, muncul Wang yang sudah menggunakan batu go berwarna hitam. Sehingga dia bisa selamat dari ledakan yang disebabkan oleh Tian Xuan. Usahanya menjadi sia-sia, karena Wang masih hidup dan tubuhnya tidak terluka sedikitpun. Selagi Ming Hui memperhatikan aura biru tersebut, tiba-tiba Wang sudah berada di belakangnya, dengan tangan yang sudah mengacungkan pedang ke Ming Hui. Terlihat bercak cairan merah yang memuncrat berserakan, Wang telah menebas Ming Hui sampai dia berteriak kesakitan. Sebelum Ming Hui lenyap, dia mengutuk Wang, "Buddha tidak akan melepaskanmu, aku tunggu kau di neraka." Sekarang Wang tidak bisa hidup damai, seperti yang di awal dia inginkan, karena dia banyak menyinggung para ahli, Taois, ditambah satu lagi para biksu. Sistem malah menganggap Wang sangat hebat, karena berani menyinggung tiga aliran. Wang pun kesal lalu dia mengguncang sistemnya. "Sistem sialan, apakah ini semua rencanamu dari awal?" "Tidak mungkin Tuan, saya tidak memiliki pikiran licik seperti itu, lagi pula adanya saya di sini untuk mendukung Anda." "Bagus kalau begitu, sekarang ayo kita pulang, semua orang mungkin sedang khawatir menunggu di sekte." Singkat cerita, Wang sudah mendarat di permukaan, lalu Permaisuri dan King Yao sudah menunggunya sedari tadi di sana. "Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Aku merasakan suasana barusan sungguh menakutkan." Dengan tenang Wang menyampaikan, "Agar kalian tidak perlu tegang dan khawatir, masalah ini mudah untuk aku tangani." Lalu kemudian muncul Master Liu, dia menanyakan, tentang siapa orang yang berani menyerang ke Sekte Spirit Sword. Itu adalah ibunya si Tuao, yang kemarin anaknya membuat keributan di acara pernikahan. Dan dibantu dengan guguk penjilat Tian Xuan. Tiba-tiba Master Liu sontak terkejut dan langsung panik, karena Tian Xuan yang berasal dari Sekte Moon Reflexing Spring. Wang yang tidak tahu apa-apa dia menanyakan, sekte atau fraksi mana lagi itu. Master Liu pun menjelaskan, bahwa Moon Spring, terdiri dari 4 ahli yang memiliki pemikiran yang sama, mereka sangat terkenal di dunia Konfusianisme Zhou Timur. Dia menceritakan itu kepada Wang, dengan ekspresi wajah yang ketakutan, sedangkan Wang saja yang menyinggungnya secara langsung be aja.
Malah dia menganggap Moonspring seperti asosiasi orang-orang tua, tidak ada sisi menakutkannya. Lanjut Wang menegaskan, agar tidak perlu khawatir soal Moonspring, fokus saja untuk berlatih dengan manual yang telah Wang berikan. Master Liu mengeluh kepada Wang, dia sudah berusaha keras berlatih, namun sekte Spirit Sword yang kecil, dan juga energi spiritualnya yang begitu lemah. Itu menjadi alasan mereka sulit untuk menerobos. Maka Wang pun berencana mencari sekte besar, dan akan merebut wilayahnya, agar memiliki energi yang cukup, dan sumber daya yang sesuai. Mendengar rencana Wang, Master Sekte semakin panik lagi, karena jika hal itu terjadi, sama saja mereka dengan memerangi dunia. Dan itu akan menyebabkan menarik perhatian Tanah Suci. Wang pun berpikir sejenak, lalu dia mengharapkan bantuan sistem, dengan menanyakan solusi terbaiknya harus bagaimana. Alhasil sistem pun turun tangan untuk masalah tersebut, dia mendeteksi keinginan host untuk mengembangkan sektenya. Maka Wang diberikan sebuah batu kristal yang berwarna ungu muda, yang bernama Purple Mansion Immortal Stone. Cara kerjanya, hanya perlu menempatkan batu tersebut di urat spiritual sekte, itu akan membuat kualitas nadi spiritual dan energi spiritualnya lebih kaya. Terlihat semua orang yang begitu takjub, melihat Wang membawa harta legendaris yang sangat langka, bahkan sekte besar pun belum tentu memiliki kristal tersebut. Tidak buang-buang waktu lagi, Wang langsung menanam kristal itu di bawah tanah, dan kristal tersebut terus menembus sampai mencapai urat nadi spiritual, tiba-tiba kristal bercahaya terang, lalu memancarkan energi yang begitu melimpah. Terlihat keterkejutan dari Permaisuri dan King Yao, mereka merasakan besarnya sumber energi yang menyelimuti seluruh sekte. Lalu Master Sekte langsung menyuruh para murid, dan tetua lainnya untuk segera berkultivasi. Semua orang pun bergegas berkultivasi secara massal, terlihat aura ungu yang terus merasuki tubuh mereka masing-masing. Tidak lama kemudian, dengan serempak banyak para murid, yang telah berhasil menerobos ke tahap selanjutnya. Lalu Permaisuri menghampiri Wang, dia menanyakan kenapa kamu tidak berkultivasi juga. Di tengah banyak orang, Wang mengatakan bahwa dual kultivasi lebih efisien dibandingkan solo. Permaisuri Ye wajahnya langsung merah menahan malu. Sedangkan King Yao juga berharap bisa dual kultivasi bersama Wang. Singkat cerita keesokan paginya, Wang peregangan sejenak, dia sedikit pegal-pegal dan kecapean, setelah dual kultivasi bersama istrinya. Lalu Wang menghampiri Permaisuri Ye, yang sedang dandan setelah selesai mandi besar, dia sedikit memijit pundak istrinya. Permaisuri Ye mengingatkan Wang, bahwa hari ini adalah waktunya Permaisuri kembali ke dinasti Daseng. Karena setelah penaklukan 6 negara, dinasti Daseng masih belum stabil, juga ada beberapa urusan negara yang harus dia tangani. Maka Wang pun siap untuk ikut menemani istrinya ke dinasti Daseng. Singkat cerita, Wang sudah berpakaian rapi, lalu dia memeriksa bahwa tubuh meritnya turun begitu banyak. Sistem pun menjelaskan, bahwa Wang telah banyak mengkonsumsi merit point, dan untuk mengembalikannya kembali, Wang hanya perlu mengumpulkannya lagi. Maka Wang pun berencana membuat berita besar, untuk menarik perhatian warga di sana, sebagai sumber poin meritnya. Sekarang pindah dulu ke lain sisi, di mana kita diperlihatkan percakapan antara Kaisar Xuan Yue dan leluhurnya. Terlihat Kaisar Xuan Yue tidak terlalu senang, dengan kehadiran sosok leluhur di hadapannya. Lanjut Patua itu mengatakan, mengapa kau tidak mengawasi Ye Linlang, sehingga keperawanannya telah diambil oleh orang lain. Kaisar Xuan Yue menyalahkan kejadian itu, karena dirinya yang kurang kompeten, maka dia meminta agar leluhur untuk menghukumnya. Namun leluhur itu tidak melakukan hal tersebut, karena yang berhak menghukum Kaisar Xuan Yue hanya paman ketiganya, dia yang lebih punya wewenang. Lanjut leluhur menyampaikan, meskipun kita tidak mendapatkan keperawanan Ye Linlang, mereka masih membutuhkannya untuk digunakan sebagai tungku kultivasi. Lalu Kaisar Xuan Yue melaporkan, bahwa dinasti Daseng sekarang memiliki orang kuat, mungkin tidak mudah untuk melawan mereka. Mendengar perkataan Kaisar Xuan Yue, maka leluhur berencana akan turun tangan, untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut. Dan Kaisar Xuan Yue pun langsung berlutut mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Leluhur tidak mau buang-buang waktu, sekarang juga dia menyuruh Kaisar Xuan Yue agar mengumpulkan pasukan untuk ekspedisi. Maka Kaisar Xuan Yue pun bergegas pergi, sambil berjalan dia bergumam di dalam hatinya. Para orang tua tamak ini, mereka telah merusak menteri dan jenderal dinastiku.
Sekarang aku harus pergi sendiri, tapi di mana aku dapat menemukan orang itu? Aku harus meminta bantuannya. Orang yang dimaksud Kaisar Xuan Yue masih misterius, dan belum diperlihatkan sosoknya. Sekarang pindah lagi ke situasi dinasti Daseng. Terlihat di sana begitu banyak orang yang berkumpul, mereka sedang menyambut hangat kedatangan Permaisuri Ye dan Kaisar Wang. Begitu banyak pujian yang orang-orang teriakan kepada mereka, sehingga Wang panen poin merit cukup berlimpah. Wang tersenyum dan melambai-lambaikan tangannya, membalas penyambutan rakyat dinasti Daseng, sambil dia mengobrol dengan sistemnya. Singkat cerita, Wang dan Permaisuri Ye telah sampai di aula utama. Terlihat di sana sudah banyak para petinggi dan Grand Advisor, yang sudah menunggu kehadiran mereka. Terdengar teriakan pujian dari para bawahan. Panjang umur sang ratu, panjang umur sang raja. Baru juga tiba dan duduk di singgasana, Permaisuri Ye sudah disibukkan dengan banyaknya berkas-berkas yang harus dia tanda tangani. Wang nampak bosan terus berdiam diri di sana. Setelah semua berkas selesai Permaisuri kerjakan, maka Permaisuri membubarkan semua orang di aula utama. Terlihat wajah bahagia Wang, yang memang selalu malas, jika dia harus menghadapi pekerjaan yang membosankan. Lanjut Wang pergi menuju ke penjara langit bersama sistemnya, dia ingin menemui Juexin yang dikurung di sana. Wang berencana untuk menaklukkan Juexin, agar dia patuh dan menjadi pembantunya di masa depan. Ketika di depan gerbang penjara, Wang bertemu dengan Grand Advisor, yang dengan sopan menyapanya. Lalu Grand Advisor mengantar Wang untuk menelusuri penjara langit, dan menunjukkan sel di mana Juexin dikurung. Terlihat penjara yang penuh, begitu banyak orang yang meronta-ronta, dan berteriak meminta pengampunan. Sampai Wang berhenti di salah satu sel, yang dihuni oleh seorang laki-laki, dia memuji Wang sambil tersenyum ramah. "Hai tampan, kemarilah biar aku urus kamu." Wang langsung melototi pria tersebut, sambil mengancamnya. "Apa kau, mau aku pukul?" Singkat cerita Wang dan Grand Advisor telah sampai di ruangan A1, letak Juexin dikurung. Ternyata ruangan itu khusus penjara kultivator, yang telah Wang pasang penekan kekuatan, kalau tidak, mungkin ruangan tersebut akan hancur. Lanjut Grand Advisor memperingati Wang agar berhati-hati, karena meski kekuatan Juexin ditekan dia masihlah kuat. Wang pun menenangkan Grand Advisor agar tidak perlu khawatir, aku bisa menanganinya dan Anda boleh pergi sekarang. Wang pun memperhatikan keadaan Juexin, yang diikat oleh tali pengikat dewa dari sistem. Kalau kita perhatikan, Juexin terlihat seperti pocong yang sedang duduk. Wang pun semakin mendekati Juexin yang sedang tertidur, memeriksa nafas dari hidungnya, lalu memeriksa nadinya. Dan ketika Wang hendak memeriksa bagian dadanya, tiba-tiba Juexin terbangun, dia langsung menatap tajam dengan ekspresi yang sangat terkejut. Juexin langsung berteriak meminta Wang agar melepaskan ikatannya, dia pun bersumpah jika bebas akan menghabisi Wang dan membuatnya menderita. Sistem memberitahu Wang, meskipun Juexin kasar dan galak, tapi Wang bisa melatihnya kembali. Wang pun sedikit tertarik dengan ide dari sistem, ingin mencoba untuk mengendalikan Juexin. Lalu Wang mengeluarkan buku teknik pengendalian roh, yang sebelumnya sistem berikan padanya. Menurut panduan buku tersebut, sebelum Wang dapat mengendalikannya, dia harus diriset ulang dengan cara menghancurkan segel sebelumnya. Lalu Wang pun mengaktifkan mata dewanya, dan mulai memindai untuk menemukan letak segelnya disembunyikan. Akhirnya setelah segel itu ditemukan, Wang mendekati Juexin, lalu dia mengeluarkan secari kertas, dan memasukkan dengan paksa kertas tersebut, ke dalam mulut Juexin. Terlihat Juexin yang tidak bisa berkutik, dia hanya bisa pasrah diapa-apakan oleh Wang. Tidak lama kemudian, setelah Juexin memakan kertasnya dia nampak terkejut. Lalu kita diperlihatkan seorang gadis cantik berambut merah, dengan tangan dan kakinya yang dirantai. Sambil tertawa gadis itu berkata, "Siapa yang mengganggu segel yang aku pasang? Ini benar-benar membuatku penasaran." Tidak lama kemudian, datang Kaisar Xuan Yue, dia berdiri tepat di hadapan perempuan tersebut, sambil mengatakan, "Bagaimana rasanya di penjara langit?" Dengan tersenyum yang menyeringai, perempuan itu berkata, "Bukankah ini Kaisar Xuan Yue yang dihormati oleh semua orang? Mengapa Anda merendahkan diri sampai datang ke tempat seperti ini?" Kaisar Xuan Yue menemui perempuan ini, dia menawarkan untuk melepaskannya. Tiba-tiba perempuan itu tertawa, dan dia mengatakan,
Jika perkataan pencuri tahta sepertimu dipercaya, maka seekor babuy pun bisa memanjat pohon. Jika bukan karena aku kasihan kepada boneka roh kuno itu, yang dimaksud Juexin, aku sudah melenyapkanmu sejak lama. Mendengar perkataan perempuan itu, Kaisar Xuan Yue seperti meremas sesuatu di kepalan tangannya, dan perempuan itu tiba-tiba berteriak mengerang kesakitan. Memohon-mohon untuk Kaisar Xuan Yue menghentikan cengkramannya. Setelah perempuan itu melunak, Kaisar Xuan Yue mulai ke pembahasannya. Dia memberitahukan bahwa Juexin telah dicuri. Jika kau membantuku melenyapkan bajigur itu, aku akan mengembalikan kebebasanmu. Mau tidak mau perempuan tersebut menuruti perkataan Kaisar Xuan Yue, tidak ada alasan untuk dia menolak. Lanjut Kaisar Xuan Yue pun pergi meninggalkan penjara langit, dan perempuan itu seorang diri. Lalu perempuan tersebut bergumam, Chu Tianchen si bodoh ini, bahkan tidak sebanding dengan kecerdasan ayahnya. Tunggu sampai aku terbebas, kau akan merasakannya. Sekarang kembali lagi ke situasi Wang dan Juexin. Terlihat Wang yang sedang kebingungan, meski segelnya telah dia rusak, Wang masih belum bisa mengendalikan Juexin. Lalu sistem pun memberi Wang masukan, bahwa untuk mengendalikan boneka roh, ada begitu banyak cara, jangan fokus pada metode yang lama. Maka Wang pun mulai mencari-cari di setiap lembar buku pengendalian boneka, dan Wang pun memutuskan memilih sebuah segel yang menurutnya terlihat bagus. Dengan wajah yang menunjukkan senyuman mencurigakan, Wang pun mulai melakukan proses penerapan segel baru di tubuh Juexin. Tiba-tiba aura besar terpancar sampai menembus langit, orang-orang pun begitu terkejut melihat fenomena tersebut. Permaisuri terlihat nampak cemas, karena aura itu terpancar dari arah penjara langit. Dan sekarang Wang tinggal menunggu hasilnya. Sistem mengatakan, dengan aura sebesar itu, seharusnya tidak akan gagal. Tidak lama kemudian, Juexin mulai tersadar. Di mana ini? Terlihat dia sedang dalam keadaan disalib oleh Wang. Siapa kamu? Apakah kamu tuanku? Tampaknya usaha Wang untuk mengendalikan Juexin berhasil. Lalu sistem menyuruh Wang, agar bergegas memberikan 3 pil pencerahan roh tingkat kaisar. Wang pun langsung mengikuti perkataan sistemnya. Dia mengeluarkan 3 buah pil, yang dapat meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan kualitasnya. Wang mulai memasukkan pil-pil itu satu persatu ke mulut Juexin. Tidak berselang lama efeknya langsung bereaksi. Terlihat Juexin yang menggeliat, tuan tubuhku terasa tidak nyaman. Juexin langsung menerobos dari Great Emperor tingkat 8, menjadi Great Emperor tingkat 9. Lalu Wang memuji keampuhan pil merah mudanya, yang dengan mudah membuat Juexin patuh. Dan Wang pun mengganti nama Juexin menjadi Wu Xuanji. Karena sekarang Xuanji sudah resmi menjadi bawahannya, dia sudah tidak memberontak lagi, maka Wang pun membebaskannya dari salib. Xuanji pun turun mendarat secara perlahan, tiba-tiba dia langsung memeluk Wang sampai Wang terjatuh. Wang sedikit panik, dengan apa yang terjadi pada Xuanji, sedangkan sistemnya malah tertawa, sepertinya dia mengetahui sesuatu yang tidak Wang ketahui. Terlihat Xuanji yang tadinya kasar, sekarang sangat lengket kepada Wang, bahkan dia tidak mau melepaskan pelukannya kepada Wang. Lalu Wang pun membaca buku pengendalian roh, terlihat Wang langsung terkejut. Karena segel yang ditanamkan oleh Wang adalah, segel gadis gila. Mengandung efek samping yang membuat bonekanya hyperaktif. Dan hanya bisa di-setel ulang setelah 100 tahun. Wang mengomeli sistemnya, apa-apaan ini, kenapa kau tidak bilang sebelumnya sistem sialan? Tidak lama kemudian, tiba-tiba Permaisuri Ye dan King Yao datang ke lokasi Wang. Suamiku, apa kau baik-baik saja? Terlihat Wang yang sontak terkejut, setelah melihat ekspresi yang ditunjukkan oleh istrinya. Suamiku, apa yang sedang kau lakukan? Dengan tergagap Wang berkata, istriku, ini salah paham. Biarkan aku menjelaskannya. Singkat cerita, Wang dan Permaisuri Ye melanjutkan pembicaraannya di Istana Daseng. Permaisuri berkata, aku tahu aku sibuk dengan urusan negara, dan telah mengabaikanmu. Itu memang salahku, tapi, jika kau benar-benar mau, aku bisa mengatur seseorang untuk menemanimu, tapi bagaimana bisa, kamu malah pergi ke boneka roh. Istriku sayang, dengarkan aku, bukan seperti itu kronologinya. Tiba-tiba Grand Advisor mengatakan, yang membuat Wang semakin tercengang. Yang mulia, masalah ini sepenuhnya salahku, karena aku tidak menyadari sebelumnya. Seandainya aku tahu, mungkin aku akan membawa Anda ke tempatku sebagai gantinya. Grand Advisor, pada saat seperti ini,
Tolong jangan membuat hal-hal menjadi lebih rumit. Wang begitu kelabakan, ditambah Xuanji yang begitu aktif. Lanjut Wang menjelaskan, sebenarnya, aku pergi ke penjara langit untuk melatih Xuanji, menjadikan salah satu pasukan tempurku. Aku juga tidak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Permaisuri sampai menangis, karena dia menyalahkan dirinya terus-menerus. Terlihat Wang sampai menghela napas panjang, menghadapi situasi yang seperti ini. Lalu Grand Advisor memperhatikan Xuanji, dia begitu takjub karena boneka roh yang tidak jauh berbeda dengan orang sungguhan. Meskipun kecerdasannya agak kurang, dan emosinya tidak stabil, maka Wang pun bereksperimen, dengan menggunakan batu go putih, apakah akan membuat Xuanji lebih baik dari yang sekarang. Wang langsung menanamkan batu tersebut di tubuh Xuanji, dan tiba-tiba aura Xuanji langsung keluar menyelimuti tubuhnya. Master, apa yang sebenarnya terjadi padaku? Xuanji, kau memberi terlalu banyak tekanan padaku. Master, aku benar-benar minta maaf. Selagi mereka sedang sibuk urusan rumah tangga gara-gara boneka cantik, tiba-tiba terdengar teriakan bahwa ada dua orang yang menyerang ke dinasti Daseng. Namun Wang mengetahui bahwa yang menyerang ada 3 orang, dan level mereka tidak lebih rendah dari high level Great Emperor. Lalu Wang pun memberikan tombak kepada Xuanji, yang sudah dia renovasi menjadi lebih bagus dan kuat daripada sebelumnya. Karena Grand Advisor belum cukup kuat, maka Wang menyuruhnya untuk tetap tinggal di dalam, sedangkan Permaisuri Ye dan Xuanji mengikuti Wang untuk mengurus para pengacau di luar sana. Grand Advisor pun menuruti perkataan Wang, sambil memberi hormat dan hanya bisa membantu lewat jalur doa. Singkat cerita, Wang dan yang lainnya telah sampai di lokasi para perusuh. Wang menyambut mereka dengan mengatakan, "Kalian semua adalah wajah-wajah yang tidak dikenal, tidakkah kalian tahu, bahwa dinasti Daseng berada di bawah perlindunganku sekarang?" Terlihat Kaisar Xuan Yue membawa 2 ahli, yang perempuan bernama Yin Meiniang, puncak Great Emperor. Dan kakek tua dipanggil Elder Ming, berada di tingkatan Half Step Supreme. Lalu Chu Tianchen atau Kaisar Xuan Yue, berada di puncak Great Emperor. Ternyata bukan hanya Wang saja, yang baru tahu nama sebenarnya Kaisar Xuan Yue, Mamang juga sama. Lanjut ke pertempuran, Wang sudah mengeluarkan pedang magisnya, lalu dia berkata, "Semua orang-orang yang kau utus telah wafat, dan sekarang apa kau ingin bergabung bersama mereka di akhirat?" Chu Tianchen meneriaki Wang, "Diam kau bajigur." Sedangkan Meiniang malah tersepona melihat ketampanan Wang, yang juga menurutnya begitu mendominasi. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu, terlihat dari sorot matanya yang seperti nahan sakit. Ternyata itu ulah Tianchen, yang mengendalikan Meiniang, dengan sedikit menekan liontin yang dia pegang. "Jablay sialan, aku membawamu ke sini bukan untuk menggoda pria, cepat pergi dan tangani bocah nakal itu, kalau tidak kau akan menyesal hari ini." Wang pun yang begitu penasaran, mengenai liontin yang digunakan Tianchen, dia menanyakan kepada sistemnya. Lalu sistem menjelaskan, bahwa liontin itu adalah harta untuk pengendalian jiwa. Tidak berselang lama, tiba-tiba Meiniang berpose seksoi sambil mengatakan, "Adik, seperti yang kamu lihat sebelumnya, kakak ini tidak punya pilihan, kakak harap adik bisa bersikap lembut saat bertindak nanti." Mendengar perkataan Meiniang, sontak membuat Ye Linlan langsung terbakar cemburu, dia ngamuk mengomelinya. "Dari mana datangnya siluman rubah ini, benar-benar tidak tahu malu, menjauh dari suamiku, jangan kau menjadi pelakor kalau tidak mau aku belah tubuhmu." Meiniang malah semakin menjadi-jadi, "Saudari Linlang, kenapa kau begitu impulsif? Aku akan bertindak lebih baik dan lembut daripada kamu, akan kupastikan suamimu tidak dirugikan sedikitpun." Elder Ming yang sudah bersiap untuk memulai pertempuran, dia meneriaki Meiniang agar tidak terus bercanda. "Cepat selesaikan tugas ini, bawa Ye Linlang ke sekte, agar leluhur dapat memurnikannya menjadi tungku." Terlihat skill dari Elder Ming, dengan auranya dia membuat tangan raksasa yang hendak mencengkram Wang. Tiba-tiba muncul Xuanji di hadapan Wang, dia mencoba memblok serangan yang Elder Ming lancarkan kepada Wang. Lalu tiba-tiba Meiniang muncul di belakang Wang, dia melemparkan selendang sutranya kepada Wang. "Hei tampan, kemana kau melihat? Lawanmu adalah aku." Lalu dengan sigap Wang menangkis selendang itu dengan pedangnya, dan Meiniang tersenyum tipis sambil mengatakan, "Sekarang aku menangkapmu tampan." Wang baru menyadari, bahwa kain yang melilit pedangnya tidak bisa dia potong.
Dan Wang tidak mengetahui dengan kelopak bunga tersebut, yang semakin banyak dan terus-menerus menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba mereka menghilang dari sana, entah kemana Mei Niang membawa pergi Wang. Lalu Permaisuri Ye dan Xuanji sontak terkejut, setelah Mei Niang membawa Wang pergi bersamanya.